Shalom semua. Shalom. Ya. Pertanyaan yang selalu gue nanyakan dan klasik, apa kabar hari ini? Ya mungkin ada yang bilang pertanyaan apa kabar tuh biasa buat orang yang baru kenal atau udah lama gak ketemu. Ada yang bilang agak ngerasa gak deket. Tapi kalau saya setujunya ya kalaupun kita deket walaupun itu ya gak ada salahnya kita nanya apa kabar. Kan nggak tahu hari ini misalnya kena macet, hari ini misalnya gimana, ada yang sakit kah, ada gimana. Ketika kita tahu kabar teman kita bisa semangatin, kita bisa doain teman kita gitu ya. Ayo berbicara tentang doa, saya ingin share tentang doa Paulus kepada jemaat di Efesus. Mat, boleh di-share link. Mari kita baca bersama-sama. Efesus 3 ayat 16 versi bahasa Indonesia masa kini. Saya berdoa semoga Allah yang maha mulia berkenan untuk menguatkan batinmu dengan rohnya. Semoga karena kalian percaya kepada Kristus, Kristus tinggal di dalam hatimu dan hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih. Saya berdoa semoga bersama-sama dengan semua umat Allah, kalian dapat menyelami betapa luasnya dan panjangnya serta tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Yang dengan akal manusia tidak dapat dipahami sedalam-dalamnya. Semoga kalian mengenal kasih Kristus itu sehingga kalian penuh dengan kepribadian Allah yang sempurna. Dari ayat-ayat ini ada 4 poin sih yang didoakan oleh Paulus. Pertama, Allah yang maha mulia berkenan menguatkan setiap kita lah, jiwa kita, roh kita dengan roh kudusnya. Setiap kita menyerahkan diri kita kepada Kristus sehingga Kristus tinggal di dalam hati kita melalui iman kita kepada Kristus. Iman kita karena penembusan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Hidup kita berakar dan dibangun di atas dasar kasih. Dan yang terakhir, kita mengenal kasih Kristus yang melebihi pengetahuan dan pemikiran manusia yang terbatas, supaya seluruh hati kita dipenuhi dengan Kristus, kepribadian Allah yang sempurna. Ya mungkin yang kalau kita sering dengar istilahnya itu serupa Kristus. Jadi ketika kita dipenuhi oleh kasih Kristus, seluruh hidup kita dipenuhi oleh kasih Kristus, otomatislah kita menjadi serupa Kristus. Ketika kita ada kasih Kristus dalam hidup kita, ada alasan kita untuk berdoa, beribadah, bersyukur, memuji Tuhan, melakukan hal yang baik buat Tuhan. Oke. Teman-teman semua diberkati dengan pujian penyembahan. Siapa yang diberkati angkat tangan? Oh, luar biasa. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Sesuatu yang luar biasa. Ya, kita bisa menikmati anugerah Tuhan dan hadirat Tuhan sore hari ini. Ya. Kalau saya bilang, siapakah kita? Kalian bilang, Yud, Sungai Yordan. Ya. Oke. Siapakah kita? Suaranya kurang, cuma ini nih hambanya yes ya gitu, suaranya mantap ya. Yang lain di belakang dong. Siapakah kita? Ini kurang di kamping kiri. Satu itu ya. Siapakah kita? Oke. Yang di kanan? 1, 2, 3. Siapakah kita? Oke. Oke, kita semua buka dari kitab kita Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-16. Ya, ini karena saya mulai baru di 17.38 ke Eden ya, di jam saya ini ya. Jadi present worship-nya cukup menikmati ya. Ini saya mulai. Jadi saya nanti ya, saya bisa tahu waktunya. Oke. Satu sukacita kita bisa berada saat ini. Amin.
kita berada di situasi yang baik. Itu pertama kita harus mengucap syukur dulu. Kenapa? Pasca pemilu di beberapa negara, itu kerusuhannya masih bercaos. Itu luar biasa. Saat ini saudara kita yang ada di Taiwan, nanti kita dukung doa juga bagi saudara kita yang ada di Taiwan. Mereka butuh dukungan doa. Gempa bumi di sana itu dahsyat dan parah. Yang ada di Jepang juga tsunami. Ya, informasi tsunami-nya cukup tinggi. Lalu di Argentina apalagi. Itu betul chaosnya parah banget. Nah, gak usah dibilang Timur Tengah ya. Kita bisa lihat berita sendiri sampai sekarang ini masih belum. Di daerah Ukraina dan sekitarnya itu juga sama. Peperangan masih berjalan. Kalau kita ada saat ini menikmati anugerah Tuhan, bisa duduk dan mendengar firman Tuhan, itu anugerah yang terbesar. Amin. Makanya saya bilang ini anugerah kita. Gunakan kesempatan ini kita mendengar firman Tuhan, apa yang Tuhan mau bicara untuk kita. Teman-teman semua kalau masih ingat khotbah Kalexia untuk tahun lalu, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat tahun lalu khotbahnya apa? Ada lupa? Orang yang bijak adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan itu. Orang yang bijak adalah orang yang tidak perlu mengalami masalah baru dia perbaiki hidup. Tapi dengan melakukan firman Tuhan, kita akan dituntut untuk berjalan di dalam jalan kebenaran, menghindari kita daripada kecelakaan. Oke? Yang masih ingat ya, bahwa dasar dan teguh ada orang yang melakukan firman Tuhan. Itu khotbah yang tahun lalu. Sekarang, kalau saya membawakan firman Tuhan, tema besarnya adalah keintiman. Ini temanya memang katanya sengaja modifikasi ya. Ku tahu yang dia mau. Ini ku tahu yang dia mau, kalau kita berbicara tentang ku tahu yang dia mau, ada yang bisa interpretasi enggak? Ku tahu yang dia mau. Artinya kita mengetahui keinginan seseorang, betul tidak? Kita tahu apa yang orang itu mau. Kita tahu apa yang orang itu kehendaki. Kita tahu apa yang ada di isi hatinya dia. Betul? Sekarang, di dalam tema yang kita akan bahas ini adalah, ku tahu apa yang Tuhan mau untuk kita. Kita mau belajar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau untuk saya dan teman-teman semua jalani dalam kehidupan. Kalau untuk teman yang kita suka, ya, kalau ada orang yang kita suka, aduh kayaknya mau menampilkan sesuatu yang bagus di depannya. Pencitraan. Pada ketawa ya, pencitraan. Tapi ini enggak. Kita mau tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ini yang paling tertinggi. Kita semua baca bersama-sama, saya usahakan cepatnya, supaya kita bisa bahas lebih dalam. Matius 16 ayat yang ke-21 sampai yang ke-26. Ya. Ayat yang ke-28. Ayat 21 saya teman ayat ke-22. Ya, seterusnya sampai selesai. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Yesus. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 1, 2, 3 mulai. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah melainkan apa yang dipikirkan manusia."
Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas ke setiap orang menurut perbuatannya. Oke, puji Tuhan, kita semua udah baca. Kita berada di dalam suasana yang namanya Paskah. Ini Yesus setelah bangkit, lalu hidup, dan sebentar lagi kita akan merayakan yang namanya kenaikan. Jadi selama hidup itu Yesus melakukan mujizat. Ya. Teman-teman semua, bacaan yang kita baca ini berbicara tentang apa? Fokus kita nanti lihat pada ayat yang ke-22. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali takkan menimpa engkau. Terus, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nyala iblis, engkau sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia. Yang tadi saya bilang bahwa kita berbicara tentang kita mau tahu, ku tahu nih apa yang Tuhan mau untuk kita. Di sini kita melihat bahwa Petrus pegang tangan Yesus nih, gurunya. Udah, jangan bilang. Bilangnya apa? Ayat 21. Yesus bilang gini, nih aku nih ya, nanti mau ke Yerusalem, sampai di sana aku tuh akan menderita, dicaci maki, proses hingga aku diperlakukan demikian oleh ahli Taurat. Nanti aku mati, hari yang ketiga aku bangkit. Waduh, Petrus bilang ini, guru, jangan gitu dong. Masa Mesias harus mati? Karena di dalam pikiran Petrus itu, dia bahwa Mesias itu tuh gak bakal mati. Gak mau mati. Dia punya kepentingan. Nah, nanti kita bahas. Kita bahas itu lebih dalam. Gak mungkin lah mati. Jangan. Karena mereka punya kepentingan adalah maunya mereka akan memerintah dengan Mesias bersama-sama dalam pemerintahan. Karena di dalam kehidupan bangsa Israel, mereka menantikan yang namanya Mesias untuk memimpin mereka. Dan masa itu, dengar ya, Israel berada di dalam penjajahan Romawi. Dalam penjajahan masa Romawi. Jadi peristiwa ini bukan mitos atau cerita belaka. Itu ada di dalam sejarah. Sejarahnya adalah waktu bangsa Romawi menguasai Timur Tengah termasuk Israel. Di situlah peristiwa ini terjadi. Jadi ini bukan mitos. Bisa dibuktikan secara fakta, secara data dan secara bukti otentik itu ada. Terjadi. Jadi Petrus bilang ini, jangan. Konsep pemikiran dia, nanti kalau Mesias ini mati, ya gimana? Karena bangsa Israel mereka akan memimpin ya, Mesias itu akan memimpin untuk melawan penjajah dan merupakan suatu kemerdekaan bagi mereka. Nah, dilihat di sini, saya nanti ada pakai istilah dulu. Apa yang Petrus pikirkan itu, yang disebut adalah berpusat pada pikiran Petrus. Oke? Lalu ayat berikutnya bilang ini, Yesus bilang ini, nyala engkau iblis. Waduh,
Bukannya, nyala Petrus, tapi iblis loh yang dibilang loh. Sesuatu yang perenungannya kita akan lihat. Di sini, pikiran Petrus tertuju kepada apa? Kepada dirinya mereka. Dia mewakili teman-temannya nih. Kalau bisa Mesias itu jangan seperti gitu yang dikatakan Yesus. Kalau bisa jangan seperti gitu. Tetapi Yesus bilang, itu pikiran apa? Iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang Allah pikirkan. Engkau tidak mau tahu apa yang kehendakku. Kata lain begitu ya, betul? Tema kita apa? Ku tahu apa yang kau mau. Kita mau belajar nih. Apa yang Tuhan mau di dalam peristiwa ini. Berpusat pada Petrus, itu namanya egosentris. Nah sekarang Tuhan mau kita berpikir pada pikiran Kristus. Kata lain, teosentris. Theo itu Tuhan atau Allah. Sentris itu berpusat. Jadi saya akan menggunakan kata ini supaya mempermudah kita ya. Mempermudah kita untuk bisa mengingat. Jadi Tuhan mau gini, pikiran kamu itu harus teosentris. Atau kata lain, pikiran kamu itu harus diarahkan apa yang Tuhan mau. Seperti itu. Ya. Perikop yang LAI bilang apa sih? Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Teman-teman semua, berarti sebelumnya belum ada dong pemberitaan tentang penderitaan Yesus. Sudah ada. Tetapi bersifatnya itu kata-katanya itu enggak vulgar kayak ayat yang 21 ini. Bahwa akan menderita, ya, mengalami banyak penderitaan, terus nanti hingga mati dan bangkit. Itu enggak ada vulgar kayak begini. Tapi yang ayat-ayat selanjutnya yang sebelumnya itu tuh Yesus kalau bilang apa? Rubuhkanlah bait Allah dan aku akan bangkit lagi. Yesus itu masih bersifat menyampaikan itu hal-hal yang belum vulgar seperti ini. Artinya apa? Murid-muridnya belum, psikologis mereka belum siap menerima suatu pengungkapan atau perkataan seperti demikian. Makanya kalau kita lihat di ayat 13, kalian bisa lihat situ, pengakuan Petrus. Dan Yesus tanya, siapakah saya? Lalu ada yang bilang, engkau Elia. Ada lagi bilang apa lagi? Engkau Yeremia. Ini, engkau Yohanes Pembaptis. Ya. Ada juga engkau Yeremia, engkau Elia. Oh seterusnya. Lalu Simon Petrus atau Petrus katakan apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus di sini apa? Yesus mau mengatakan bahwa mempersiapkan dulu mereka nih. Secara psikologi, secara itu mereka harus mendapat suatu keyakinan bahwa yang mereka berbicara ini adalah benar-benar Tuhan. Yang begitu mengasihi mereka, nggak syok juga. Bisa nggak kalian dapat pelajaran yang sederhana dari saya waktu renungannya ya, saya bilang Tuhan tuh begitu baik ya. Dia nggak langsung jepret aja kata-kata yang gimana itu tanpa mempersiapkan. Ini mengajar saya juga ya. Kalau kita berbicara dengan seseorang, persiapkan dulu emosinya. Keyakinan, keteguhannya. Betul nggak? Ini simpel banget loh. Ini kalau dalam ilmu psikologis ini sesuatu bagian yang menarik untuk dipelajari. Tapi saya nggak dalam di situ. Nah, saya mau lebih dalam lagi. Adalah perkataan Yesus katakan pada Petrus. Yesus marah nih. Nyala iblis. Mengapa iblis? Bukan dikatakan nyala Petrus. Petrus bertindak seperti iblis. Seperti saat iblis menyuruh Yesus melompat dari bait Allah. Kalau engkau anak Allah, lompat, turun. Jadi seakan-akan ya sugesti iblis bahwa
Allah tidak akan membiarkan Yesus menderita. Nah, kita melihat di sini ya, ada satu lagi adalah Yesus mau mengatakan pada Petrus, engkau adalah batu sandungan. Padahal di ayat sebelumnya, di yang tadi kita lihat di atas, pujian. Petrus mengatakan bahwa pujian ini dikatakan nih dari Yesus. Aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan di alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga, dan seterusnya. Itu Yesus, Petrus baru akui, mau mengatakan bahwa siapakah saya? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi belum lama, baru Petrus menarik tangan Yesus. Aduh, jangan katakan demikian. Lalu Yesus bilang, nyala engkau iblis, ya, engkau suatu batu sandungan. Suatu batu sandungan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan dipikirkan manusia. Yang dipikirkan manusia apa? Kalau bisa yang mengalami itu jangan yang ngeri-ngeri lah. Kalau bisa yang dialami itu jangan yang sedih-sedih lah. Rencana atau keinginannya ini, aduh kalau seandainya ini gagal nih. Hidup memimpin bersama-sama dengan Mesias di dalam pemerintahan itu enggak terjadi. Teman-teman semua, Tuhan mau agar kita berpikir kepada Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau, Tuhan ajar kita untuk kita mau kehendak Tuhan, rencana Tuhan, kita tahu. Amin. Nah, ada beberapa keinginan yang Tuhan mau. Yesus, lihat di ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dan seterusnya. Ini Yesus lagi berbicara tentang proses nanti dia ke Yerusalem dan menanggung penderitaan. Apa sih yang Tuhan mau dalam bagian ini untuk kita tahu? Yesus melakukan misi keselamatan. Ia mau agar kita mengetahui apa yang ia dilakukannya. Adalah menggenapkan rencana Bapa itu tentang keselamatan. Apa hubungannya dengan kita, Kak? Yesus mau, karena ini kan murid-muridnya. Yesus mau agar umatnya, muridnya, harus masuk di dalam rencana keselamatan. Itu yang Tuhan mau. Setelah engkau tahu nih bahwa saya ini Mesias, engkau harus masuk di dalam rencana keselamatan. Masuk di dalam rencana keselamatan. Kak, apa itu rencana keselamatan? Simple. Yang dibawa rencana keselamatan adalah gini. Kita agar orang lain menerima atau mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Betul? Nah, gimana caranya? Melalui tutur kata kita, melalui kehidupan kita, melalui teladan kita, kita berbeda dari teman-teman kita yang lain. Kalau teman-teman kita orangnya perkataannya enggak memberkati, nyerocos saja kata-katanya, ya ngutuk, ngedumel dan yang lain. Apakah kita sama dengan dia ngedumel juga? Kata-kata kita, kata-kata yang maki-makian. Kalau teman-teman kita, orang sekitar kita, karakternya, ini banyak yang masih kuliah. Nyontek, plagiat dan yang lain. Apakah kita ikut seperti demikian? Apakah kita kalau dalam kerja dan yang lain-lain sama enggak dengan teman-teman yang saat itu? Ya udahlah, nipu-nipu dikit lah. Enggak.
Dan Tuhan mau gini, kalau kita ada di dalam hal tentang keselamatan, kita harus berbeda. Saat kita berbeda, disitulah terang Kristus nyata bagi kegelapan itu. Terang Kristus nyata dalam kegelapan itu. Tuhan mau. Jadi keinginan Tuhan yang kita harus tahu mau adalah masuk di dalam rencana keselamatan. Bagian kedua, keinginan yang Tuhan mau untuk kita tahu adalah Yesus mau muridnya mengenal dia lebih sungguh, lebih dalam. Coba lihat dari ayat 13 sampai 20. Itu pengakuan mereka. Pengakuan mereka bahwa siapakah saya? Yang tadi sudah dikatakan ya, bahwa engkau adalah Yohanes, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, ya. Tapi ada mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Nah, Yesus mau kita mengenal benar-benar murid-muridnya saat itu. Kalau engkau udah tahu saya ini Mesias, kenal saya lebih dalam. Itu Tuhan mau begitu. Tapi faktanya apa? Mereka nggak kenal. Kenapa demikian tidak mengenal? Saat dia bilang bahwa dia akan menderita dan dia akan bangkit, mereka takut kehilangan. Kenapa? Kalau dekat dengan calon di dalam pemikiran manusia mereka, Mesias ini calon presiden lah akan datang. Ya, kalau dekat dengan calon pemimpin masa depannya terjamin. Tapi kalau seandainya mereka tahu apa perkataan Yesus, bahwa dia akan mati dan bangkit, wow, ini luar biasa. Bahwa Yesus itu bukan kaleng-kalengan. Mesias itu bukan kaleng-kalengan. Ya. Yesus mau kita menaruh pengharapan. Menaruh masa depan. Keyakinan yang teguh. Benar sungguh-sungguh kepada dia. Ini coba kalian lihat di ayat yang ke-21. Siapa yang melakukan penderitaan itu di Yerusalem duluan? Siapakah? Di ayat 21 ada jawabannya, siapa? Ahli? Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Pertanyaannya, mereka ini orang yang ngerti tentang firman enggak? Tentang Taurat enggak? Namanya ahli lu. Namanya ahli. Ahli Taurat. Harus tahu bahwa Yesus atau Mesias yang mereka akan benar-benar itu Mesias. Tapi karena kurang pengenalan akan Tuhan, karena kurang, sehingga apa? Mereka melakukan hal demikian. Kalau murid-muridnya punya pengenalan yang dalam bahwa Mesias itu harus melewati suatu proses penderitaan, mereka nggak berpikir, aduh, jangan mengalami masa penderitaan itu. Mereka nggak. Tapi apa? Yes, saya bersama dengan Mesias yang supranatural. Wow, ada orang bisa mati, nanti bangkit. Itu harus berpikir demikian. Bahwa apa? Bahwa Yesus mau, poin yang kedua, agar kita menaruh pengharapan kita kepada Yesus yang benar-benar hidup. Yesus yang benar-benar berkuasa, berotoritas tinggi. Mati, bangkit, naik ke surga. Amin. Siapakah kita? Oke. Oke. Apa yang bagian ketiga yang kita bisa lihat? Allah mau agar kita tahu ada upah. Nih. Bagi setiap orang
atas keputusan hidupnya. Allah mau gitu. Jadi Allah mau gini bahwa kalau apapun yang kita lakukan, kamu mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan atau tidak, itu ada upahnya di akhir. Kalau kamu mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, ada upah. Keputusanmu Tuhan gak paksa. Kamu mau ibadah sungguh-sungguh silakan, kamu mau taruh keyakinan masa depan pada Tuhan sungguh-sungguh juga silakan, gak taruh juga gak apa-apa. Tapi Tuhan sudah menyatakan demikian. Tuhan bilang ini. Kalian lihat di bagiannya apa? Yesus akan datang. Yesus akan datang. Orang yang mengikuti Yesus dan masuk di dalam penderitaan, proses hidup penderitaan, akan bersama-sama dengan Tuhan. Kak, penderitaan gimana sih? Simple aja. Saat kau lihat temanmu hidup melakukan kecurangan di depanmu, sakit hati enggak? Tapi Tuhan bilang ini loh, kita enggak harus sakit hati sama dia. Kita enggak harus balas. Kita enggak harus lakukan seperti dia, ikut hidup curang juga. Enggak. Saat Tuhan mau engkau menjadi seorang hamba Tuhan, tapi keinginanmu menjadi seorang PNS, menjadi seorang pengusaha. Beda ya, ini kalau yang Tuhan mau hamba Tuhan panggilan khusus ya. Engkau harus taruh keinginanmu. Tuhan, saya mau apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Saat teman-temanmu hidup ya di dalam kehidupan yang tidak sungguh-sungguh, nonton porno, melakukan hal yang gak benar, tapi kau ada di situ, kau tergoda, itulah suatu penderitaan, mempertahankan kekudusan hidup. Kita lagi jalan di jalan bawa motor nih, udah lampu merah nih, kan belum hijau, dari belakang diklakson, nit, nit, harus jalan, mau ditabrak. Satu penderitaan. Ya enggak? Ini kan belum lampu hijau, kok sudah harus dipaksa jalan? Saya mengalami demikian. Apa itu? Apa yang kau ingini, keinginanmu, masa depanmu, taruhlah kepada Tuhan. Walaupun apapun keputusan yang terjadi dan Tuhan menyatakan benar dalam kehidupanmu, ambil dan lakukan. Pasti itu yang terbaik. Amin. Ini marah apa enggak ya? Oke. Kenapa demikian? Segala sesuatu ya. Di ayat 26, 27 menyatakan demikian bahwa apa? Bahwa Tuhan mau akhir kehidupan kita ada penentuan. Kalau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, mendapat upah. Kenapa? Hidup di bumi ini hanya sementara. Hidup di bumi hanya sementara. Mau kumpul kekayaan gimana pun, mati gak bawa. Kita waktu kita mati bawa gak kekayaan? Enggak. Tapi saat kau ikuti kehendak Tuhan, maka Tuhan bilang apa? Walaupun dalam penderitaan, maka waktu anak manusia datang, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Sangkakala berbunyi, kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang hidup masih hidup ya. Tapi kalau terima Yesus dari sekarang ya kau bersama-sama dengan Tuhan dari sekarang. Gitu. Yang terakhir, memikirkan apa yang dipikirkan Allah berarti memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dalam hidup ini, dengan demikian kita diajak untuk
belajar untuk menumbuhkan cara berpikir kita. Bertindak untuk berpusat kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita. Apapun yang kita mau lakukan, sebelum melakukan, Tuhan sesuai kehendak Tuhan tidak. Berpatokan kepada firman Tuhan, ini sesuai kehendak Tuhan mau tidak. Lawan firman Tuhan tidak. Jadikan itu berpusat kepada Tuhan. Percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kau diselamatkan. Sehingga apa? Kehidupan iman kita akan hidup dengan wajar dan benar. Namun apa? Seringkali kita bertindak dengan cara berpikir anak muda, cara berpikir egosentris, sehingga apa? Sehingga kita melalaikan atau mengabaikan kehendak dan kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah remaja, jadilah youth, jadilah pemuda yang hidupnya berpegang teguh pada Tuhan. Berpegang teguh dengan iman yang teguh pada Tuhan. Mendatangkan misi keselamatan dimanapun kalian berada. Tempat pendidikan, di sekolah. Hidup jujur, takut akan Tuhan. Itu adalah cara-cara penghayatan iman Kristen yang benar. Pertanyaan berikut, apakah kita mau hidup egosentris, berpusat pada keinginan kita nggak mau hidup dalam penderitaan, walau mengikuti Tuhan, atau kita mau ikut kehendak Tuhan? Simpel aja. Keputusanmu datang ibadah youth saat ini, itulah keputusan yang terbaik. Saat yang sama teman-temanmu ada di mall. Saat yang sama teman-temanmu ada nongkrong di kafe. Tapi engkau mengambil keputusan untuk datang beribadah. Keputusan yang benar. Keputusan tepat. Amin. Mari. Perjamuan kudus bukan rutinitas, tapi suatu perenungan akan pengorbanan Kristus yang luar biasa. Tapi hal yang mendalam yang menjadi rema bagi saya sejak saya mengetahui betapa penting perjamuan. Sampai saat ini saya begitu menghargai tentang perjamuan. Perjamuan ini adalah di mana Yesus melambangkan membagi cabik-cabik tubuhnya dan membagi kepada murid-muridnya untuk makan. Lalu darahnya tercurah dilambangkan dengan anggur yang dibagikan. Kalian tahu itu apa artinya? Setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang dimanapun berada, merupakan tubuh Kristus. Amin. Setiap orang yang percaya pada Yesus adalah tubuh Kristus. Artinya, kalau dia tubuh, bayangkan, kakimu di bawah jarinya sakit, kau akan rasakan semuanya. Tanganmu luka sedikit, maka kau rasakan sakitnya. Demikian juga, kalau ada yang menghina anggota tubuhmu jelek, kau akan merasa tersinggung. Artinya gini, saudara-saudara kita ada yang lain yang hidup susah, itu bagian kita yang merasakan sakit dan susahnya mereka juga. Itulah makna perjamuan. Kita satu tubuh dengan anak-anak Tuhan di seluruh dunia, umat Kristen di seluruh dunia. Kita turut merasakan penderitaan mereka. Makna dari perjamuan. Kau mengambil bagian di situ, kau terikat di dalam tubuh Kristus. Amin. Perlakukanlah saudara seiman kita. Perlakukanlah tubuh Kristusmu di mana berada. Hargai mereka, bantu mereka, doakan mereka. Karena kita semua satu tubuh Kristus. Terlebih lagi kita ada yang di dalam youth ini. Satu dengan yang lain harus saling mensupport. Satu dengan yang lain harus saling menguatkan. Tidak ada menjelekkan satu dengan yang lain. Mari kita masuk sungguh-sungguh dalam perjamuan. Ambil waktu.
Jika ada hal yang tidak beres di hadapan Tuhan, bereskan itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saat kami akan masuk dalam perjamuan ini, ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kalau ada kami yang masih menyimpan dendam, susah mengampuni, biarlah Engkau mengampuni. Minta ampun sama Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sucikan dan kuduskan kami atas dosa-dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat roti sebagai lambang pada tubuh Kristus ini. Melebihi kepala kita sebagai suatu penghormatan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita angkat anggur yang adalah lambang darah Kristus melebihi kepala kita sebagai penghormatan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Mari kita bersyukur untuk pengorbanan Kristus bagi kita. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Teman-teman silakan duduk. Oke, ada yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Amin, banyak tangan yang terangkat. Oke, kita mau masuk persembahan. Oh, sebelumnya terima kasih buat Kak Lexi yang udah bawain kebenaran firman Tuhan. Semoga firman Tuhan selalu tertanam dalam kehidupan kami sehari-hari. Ada pengumuman tambahan untuk Sabtu depan, Sing libur. Jadi digabung ke umum hari Minggu. Jangan lupa datang ya.